Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimprov hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Seng Hun berteriak geram sambil menerjang Legend dengan pedang. Suara dentingan besi memenuhi ruangan saat serangan demi serangan berhasil ditangkis Legend. Seng Hun terbelalak, tak percaya bocah itu mampu menahan semua serangannya hanya dengan sebilah pisau kecil. Melihat celah, Legend menangkis, lalu menebas lengan dan tubuh Seng Hun. Seng Hun jatuh bersamaan dengan pedangnya. Belum sempat bangkit, sebuah tendangan menghantam perutnya, menghantamkan tubuhnya ke dinding. Legend membungkuk, mencengkeram tangan Seng Hun, lalu bertanya, mengapa mereka menyerangnya. Seng Hun tersenyum sinis, menjawab enteng, entahlah, bajingan. Namun, jadi kesakitan meledak saat jempolnya dipatahkan. Legend menuntut jawaban saat Seng Hun tetap bungkam. Jari keduanya dipatahkan. Membuat teriakan lain menggema ruangan itu. Menyadari dirinya bisa hancur jika terus membangkang, Seng Hun akhirnya menyerah, mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah dari anggota Kongres Bei Jinhan. Mata Legend menyipit tajam, menuntut penjelasan lebih jauh. Seng Hun tergagap, mengaku tidak tahu alasan sebenarnya. Ia hanya diperintahkan untuk memecahkan kepala bocah itu hingga mengalami geger otak. Dengan wajah memelas, ia bersumpah sudah mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah sakit, Detektif In Wook yang tampak cemas menjenguk putranya yang masih terbaring. Ketika ponselnya berdering, ia segera mengangkat. Suara Legend terdengar, memberitahu bahwa pelaku tabrak lari hari itu adalah anggota Kongres Bei Jinhan. Detektif In Wook terkejut, memastikan ulang. Legend membenarkan. Bingung, detektif bertanya, bagaimana Legend bisa tahu? Mengingat sebelumnya, ia hanya mengatakan bahwa orang yang menyerahkan diri berbeda dari pelaku aslinya. Legend menjelaskan, saat itu ia sendiri belum tahu siapa Bei Jinhan. Tapi setelah menyelidiki orang-orang yang berusaha membungkamnya, ia menyadari bahwa dalangnya adalah Bei Jinhan, orang yang sama dengan pengemudi mobil malam itu. Detektif In Wook mencoba mencerna semua itu dan mengulangnya. Jadi, menurut Legend, setelah menyebabkan tabrakan, Bei Jinhan kabur dan menyuruh orang lain menyerahkan diri menggantikannya. Legend mengiyakan. Tangan detektif bergetar menahan amarah. Jika ini benar, berarti pelaku sesungguhnya bebas melanjutkan karir politik, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lebih parahnya lagi, ia menggunakan trik kotor untuk menghilangkan saksi. Detektif sadar, itulah sebabnya mereka berusaha membungkam Legend. Legend membenarkan, ia hampir dibunuh, atau setidaknya dilumpuhkan permanen. Karena menjadi saksi mata, detektif meminta Legend bersembunyi sementara. Legend mengiyakan permintaan detektif. Segera, detektif In Wook menghubungi rekannya untuk melaporkan bahwa pelaku sesungguhnya adalah Bei Jinhan. Namun, tanpa ia ketahui, rekannya telah berkomplot dengan Bei. Menyadari situasinya genting, rekannya berpura-pura ragu. Rekannya membantah dengan alasan, bagaimana mungkin di malam gelap bocah itu bisa mengenali pengemudi. Bagaimana mungkin juga bagian dalam mobil terlihat jelas dari luar. Selain itu, kasus sudah ditutup karena ada yang menyerahkan diri. Detektif merasa dihambat, meminta agar perlindungan saksi segera diajukan.
Rekannya menolak halus, beralasan bahwa penyelidikan tidak bisa dilanjutkan hanya dari satu sisi cerita. Ia menenangkan detektif dengan janji palsu bahwa ia akan menyelidiki dan mempertimbangkan permohonan itu. Setelah panggilan berakhir, si rekan mencoba menghubungi ajudan Bei Jinhan, tetapi tak berhasil. Menyadari ia tak bisa meminta bantuan polisi, detektif Inwook menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Di bar miliknya, Ketua Cha tiba-tiba menerima telepon dari detektif Inwook yang meminta bantuan untuk mengawasi Lee Jin yang menjadi saksi. Ketua sempat heran, mempertanyakan soal perlindungan saksi yang harusnya diajukan oleh detektif. Sambil memasuki mobil, detektif menjelaskan bahwa proses permohonan itu memerlukan waktu, sehingga ia membutuhkan bantuan Ketua Cha untuk sementara. Ia berencana menuju rumah Lee Jin segera. Tak ingin membiarkannya sendirian terlalu lama, Ketua bersikap santai, mengatakan bahwa dia tak perlu khawatir. Detektif merasa heran. Meski tak bisa menjelaskan detailnya, saat ini Lee Jin sedang dalam bahaya besar. Apa Ketua tidak khawatir? Namun Ketua Cha hanya tersenyum tipis. Ia berkata, justru karena ia mengenal bocah itu dengan baik, ia merasa tak perlu mengkhawatirkannya. Sementara itu, di kantor Bei Jinhan, dua penjaga tergeletak pingsan di lantai. Di pintu ruangan, Lee Jin berdiri menghadapi Bei Jinhan dan ajudannya yang ketakutan. Sebelumnya, setelah mengetahui bahwa ada saksi mata dalam insiden tabrak lari yang melibatkannya, anggota Kongres Bei Jinhan melihat foto sang saksi. Sulit dipercaya bahwa bocah tampan dalam gambar itu adalah orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Meski wajah itu tampak bersih dan rupawan, Bai justru merasa terganggu, menyayangkan bahwa wajah seperti itu akan segera hancur atas ulahnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Bei Jinhan membeku sejenak saat menyadari bahwa bocah dalam foto kini berdiri tepat di hadapannya. Tatapan tajam langsung diarahkan kepada sang ajudan, menganggap kekacauan ini sebagai akibat dari kelalaiannya. Namun dalam sekejap, ekspresi itu berubah. Wajahnya kini tampak bingung, seolah tidak mengenali siapa yang berdiri di depannya. Ia bertanya dengan nada polos, menanyakan identitas bocah itu dan alasan dibalik semua tindakannya. Tanpa sepatah kata, Lee Jin mengeluarkan ponsel dan memutar sebuah rekaman suara. Terdengar suara Jo Seng-hun menceritakan bahwa anggota Kongres Bei Jinhan sendiri yang menghubungi dan memerintahkannya untuk membungkam Lee Jin. Seng-hun tidak tahu apa alasan perintah itu, namun tekanan yang diterima sangat besar. Ia bahkan diperintahkan untuk menghentam kepala Lee Jin hingga mengalami luka parah, atau lebih baik lagi, tewas. Begitu rekaman selesai, Bei Jinhan berdiri dan membanting meja dengan marah. Ia menuntut penjelasan, mempertanyakan siapa sebenarnya bocah ini yang berani menjebaknya seperti itu. Sementara Lee Jin tetap diam, Bei terus melontarkan tuduhan bahwa semua ini adalah rekayasa, bahwa rekaman itu palsu. Namun, Lee Jin akhirnya bersuara, menyatakan bahwa karena dirinya telah melihat Bei Jinhan melarikan diri setelah menabrak seseorang, maka dirinya dianggap sebagai ancaman dan harus disingkirkan. Tubuh Bei Jinhan bergetar halus, tersadar bahwa anak ini memang menyaksikan kejadian tersebut. Namun ia kembali berusaha tenang, mengangkat dagu dan menyatakan bahwa tuduhan seperti itu tidak cukup untuk menjatuhkannya. Dengan nada meremehkan, ia berkata bahwa bocah di hadapannya tidak layak untuk dilayani. Meski tidak tahu tujuan dari semua ini, sebagai seorang anggota Kongres, ia tidak akan tunduk pada ancaman.
Namun Legin belum selesai. Ia mengeluarkan ponsel lain milik Ju Seng-hun. Seluruh riwayat panggilan dan bukti percakapan selama insiden itu tersimpan di dalamnya. Sebelum berangkat, Legin telah meminta Seng-hun menyerahkan ponsel beserta kata sandinya. Karena biasanya orang-orang seperti Seng-hun selalu menyimpan bukti untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu dibuang oleh orang yang mempekerjakan mereka. Seketika, wajah Bae Jin-han dan ajudannya menegang. Baru disadari bahwa semua panggilan mereka mungkin telah direkam. Penyesalan muncul. Seng-hun seharusnya sudah disingkirkan lebih awal. Bae Jin-han menatap tajam, lalu menyeringai penuh ejekan. Dengan nada penuh penghinaan, ia bertanya, apa yang bisa dilakukan oleh anak sepertinya selain bertarung? Ia meremehkan rekaman itu, mengklaim tidak akan ada yang mempercayainya dan omongan seorang preman seperti Ju Seng-hun. Justru rekaman itu bisa dijadikan bukti bahwa Seng-hun bekerja sama dengan Legin untuk memeras dirinya. Ia menyatakan bahwa lawan yang dihadapi saat ini telah salah langkah. Sudah banyak orang yang mencoba menghalangi jalannya. Namun, semua tak berhasil. Bae Jin-han merasa tak tersentuh. Legin menatapnya tanpa emosi, lalu berkata bahwa isi ponsel itu bukan hanya perintah untuk membungkam seorang saksi, melainkan juga bukti dari berbagai tindakan kriminal yang melibatkan Bae Jin-han dan para bawahannya. Pernyataan itu membuat Bae Jin-han panik. Dengan nada tinggi, ia menyebut bahwa semua tuduhan itu hanyalah kebohongan. Namun, Legin mulai menyebutkan satu persatu. Tahun lalu, Bae Jin-han mengancam seorang wanita yang dilecehkannya di sebuah tempat hiburan agar tidak melapor. Ia juga memerintahkan Ju Seng-hun untuk menekan warga yang tinggal di lahan yang hendak dibelinya, memanfaatkan informasi awal mengenai proyek pembangunan di kawasan tersebut. Tidak tahan mendengar lebih jauh, Bae Jin-han berteriak, menyuruh ajudannya merebut ponsel dari tangan Legin. Ajudan bergerak cepat, tetapi satu gerakan dari Legin cukup untuk menjatuhkannya ke lantai. Bae Jin-han kembali mengamuk. Dengan nada penuh amarah, ia mencaci bahwa bocah keparat itu telah salah besar jika mengira dapat menakutinya. Semua bisa diselesaikan saat itu juga. Saat situasi memanas, seorang detektif tiba di sana dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ia menjelaskan bahwa ajudan telah menghubunginya. Sebab itu, dirinya segera datang. Ajudan yang baru saja bangkit buru-buru memberikan penjelasan, menyatakan bahwa Legin menerobos masuk, menyerang penjaga dan dirinya. Bae Jin-han menambahkan bahwa bocah itu juga melakukan pemerasan. Wajahnya kini penuh kemenangan, merasa situasi telah berbalik. Sang detektif menatap tajam. Ia mengaku sempat ragu saat mendengar laporan awal, tetapi tidak menyangka situasi akan berubah sejauh ini. Dengan suara mantap, ia meminta Legin untuk ikut bersamanya atas tuduhan penyerangan dan pemerasan. Bae Jin-han menambahkan bahwa bocah itu juga merebut ponselnya. Tatapan sang detektif tertuju pada ponsel di tangan Legin dan segera memintanya untuk menyerahkan barang bukti tersebut. Namun, Legin mengabaikan permintaan itu. Nada detektif mulai berubah menjadi ancaman. Dikatakannya bahwa permintaan itu diajukan dengan cara baik-baik. Namun Legin menolak dengan tegas. Bukti kejahatan tidak akan diserahkan kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Kali ini giliran detektif yang mulai gugup. Bagaimana bisa bocah itu mengetahui semuanya? Namun wajahnya tetap dipaksa netral. Legin lalu mengungkap bahwa Seng-hun telah mengumpulkan bukti pemberian uang dari Bae Jin-han kepada detektif tersebut.
dan semuanya tersimpan di ponsel yang sedang dipegang. Bei Jin-han mendadak kehilangan kesabaran. Ia berteriak menyuruh detektif merebut ponsel dari tangan Lee Jin. Detektif bergerak cepat, namun Lee Jin lebih cepat lagi. Dalam satu gerakan, tangan detektif ditangkap dan dipatahkan. Bei Jin-han mundur ketakutan. Wajahnya pucat. Dengan suara parau, ia bertanya, apakah bocah itu sudah kehilangan akal sehingga berani mengancam seorang anggota Kongres dan menyerang aparat penegak hukum? Dunia ini masih diatur oleh hukum, dan tidak mungkin perbuatan seperti ini bisa dibiarkan begitu saja. Ia belum sempat menyelesaikan ancamannya ketika suara seseorang menyela. "Tidak masalah," ucap suara tersebut dari arah pintu. Presdir Eswi memasuki ruangan dengan langkah tenang, diikuti oleh ajudannya dan detektif Go In-woo. Seketika, raut wajah Bei Jin-han, ajudan dan detektif korup itu berubah menjadi pucat pasi. Ketakutan menyelimuti ruangan. Sang ajudan terkejut dan bingung saat melihat kemunculan Presdir Eswi. Sang ajudan bertanya-tanya apakah pimpinan Eswi memiliki janji temu dengan anggota Kongres Bei. Di sisi lain, Bei Jin-han sendiri menunjukkan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Presdir Shin menyapa dengan nada tenang, menyebut bahwa sudah cukup lama sejak pertemuan terakhir mereka. Suara Bei Jin-han terdengar bergetar ketika ia bertanya alasan kedatangan sosok penting itu. Presiden Direktur menjelaskan bahwa ia mendengar kabar mengenai kehadiran cucunya di tempat tersebut, sehingga dirinya merasa perlu untuk datang langsung. Keterkejutan kembali tampak di wajah Bei Jin-han dan orang-orangnya. Tidak ada yang menyangka bahwa remaja yang mereka hadapi adalah cucu dari pemimpin Eswi. Berusaha meredakan situasi, Bei Jin-han segera melangkah maju. Ia menyatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman dan mengaku tidak mengetahui identitas sebenarnya dari remaja itu. Namun, sebelum langkahnya sampai ke hadapan Presiden Shin, asisten Gu menghadang dan menjelaskan bahwa seluruh informasi yang dikirim oleh Lee Jin akan disampaikan melalui detektif Go In-woo. Semua tindakan kriminal yang dilakukan oleh Bei Jin-han sejauh ini akan diselidiki secara menyeluruh. Presdir lalu mengajak cucunya pergi, meninggalkan Bei Jin-han yang mencoba memanggilnya. Asisten Go berdiri tegak menghalangi upaya Bei Jin-han yang sudah tampak putus asa. Saat seluruh rencananya telah runtuh, ponsel Bei Jin-han berdering. Pimpinan partai menghubungi untuk menyampaikan bahwa posisinya telah habis. Tak ada satupun yang waras akan memilih berurusan dengan Eswi. Bei Jin-han mencoba menjelaskan, namun pimpinan partai tak memberi kesempatan, memberitahu bahwa anggota Kongres lain juga enggan menjawab panggilan. Khawatir terseret dalam kekacauan, pihak partai pun mengambil langkah untuk mengeluarkannya esok hari. Telepon terjatuh dari genggamannya. Segalanya telah hilang. Beberapa petugas polisi berlari melewati detektif In-woo untuk menangkap Bei Jin-han. Detektif kemudian menghampiri rekannya, Park Sek-ju, dan menarik kerah bajunya. Bukan hanya menerima suap, Park Sek-ju juga melindungi pelaku yang menyebabkan kecelakaan terhadap putranya. Park Sek-ju berusaha memberikan penjelasan, namun detektif In-woo telah memiliki cukup bukti. Kejahatan yang dilakukan sudah terbongkar. Di lorong luar, Presiden Shin meminta Lee Jin agar tidak mengkhawatirkan orang-orang yang baru saja ditemui.
pihak SW akan menangani segalanya agar Legend tidak terdampak. Mendengar itu, Legend bertanya, bagaimana Prestige bisa berada di tempat tersebut? Beliau menjawab bahwa kebetulan ia sedang melintas dan memutuskan mampir setelah mengetahui apa yang terjadi. Asisten Gu yang berdiri di belakang mereka mengetahui kebenarannya. Sebelumnya, Ketua Cha telah menghubunginya untuk memberitahu bahwa Legend terlibat dalam persoalan serius dan merasa pimpinan SW perlu mengetahui hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Prestige mengantarkan Legend pulang. Setelah turun dari mobil, Legend mengucapkan terima kasih. Namun Prestige tiba-tiba ikut turun dan berjalan menuju rumah. Keheranan pun muncul saat ditanya apakah ia bermaksud berkunjung. Prestige hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia ada urusan di sekitar tempat itu, sehingga Legend tak perlu memikirkannya. Setelah bel rumah ditekan, keduanya disambut oleh kakek dan Dayun. Dayun menunjukkan keterkejutan, sedangkan sang kakek menyambut tamu dengan tenang dan mempersilakan masuk. Dayun yang tidak mengerti situasi bertanya kepada kakaknya mengenai apa yang sedang terjadi. Namun Legend sendiri tampak tidak tahu bahwa kakeknya mengenal Prestige secara pribadi. Dayun kemudian menyebut bahwa sebelumnya kakek mengatakan akan mengundang seorang teman, sehingga ia hanya menyiapkan hidangan sederhana. Legend terdiam, tampak terkejut menyadari bahwa Prestige adalah teman sang kakek. Di meja makan, tamu kehormatan itu merasa sedikit tidak enak. Namun kakek dengan senyum ringan mengatakan bahwa ini adalah kali pertama Hyung Nimnya datang ke rumah. Dan tentu saja perlu disediakan makanan. Ucapan itu mengejutkan Legend dan Dayun. Mereka melihat kedekatan di antara kedua pria tersebut. Kakek memuji masakan cucunya, sementara Presiden Direktur mengaku iri karena semua cucu kakek tampak begitu berbakti. Tawa hangat pun terdengar dari keduanya, menyisakan Legend dan Dayun yang masih berdiri terpaku menyaksikan keakraban yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Legend kembali menjalankan tugas sebagai pengawal pribadi Direktur Shinji. Suatu sore, dirinya dipanggil. Jie menginformasikan bahwa ada perjalanan bisnis yang harus dilakukan dalam beberapa hari mendatang dan meminta Legend untuk menyertainya. Permintaan itu langsung disetujui tanpa pertanyaan. Jie merasa heran karena tidak ada tanggapan atau permintaan penjelasan. Legend menyampaikan bahwa ia akan selalu menerima perintah dari atasannya. Sikap tersebut membuat Jie tersenyum. Hal itu mengingatkannya pada Mayor Kang Hamchan. Jie kemudian menjelaskan bahwa meskipun ini termasuk tugas pengamanan, tidak berarti situasi akan berbahaya. Selama 1 minggu ke depan, Legend bertugas melindungi seseorang yang sudah dikenalnya. Setelah menerima arahan, Legend meninggalkan ruangan. Sementara itu, ketua tim 2 merasa tidak nyaman. Menugaskan Legend untuk melindungi orang tersebut berpotensi menimbulkan kemarahan dari Yuna. Namun Jie tidak memiliki pilihan lain. Permintaan ini datang dari seseorang yang berhasil kembali dari masa lalu yang sulit. Ketika ketua tim 2 mencoba mengutarakan protes, tatapan tajam dari Jie membuatnya menghentikan pembicaraan. Keesokan harinya, Legend menjemput orang yang akan dikawal. Sosok itu adalah Cha Seoha, yang tersenyum lebar saat melihat Legend menunggu di depan. Legend membungkuk, memberikan salam pagi. Seoha hanya tersenyum, menyambut kehadirannya dengan hangat. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.